Halo sayang, aku udah beres kerja nih. Kamu di mana? Sayang, aku minta maaf ya. Aku kayaknya nggak bisa jemput kamu deh. Hah? Nggak bisa jemput aku? Loh, tapi kan hari ini kita harus ke butiknya Mbak Mona. Kamu lupa? Ya, aku inget kok. Iya, terus kalau ingat, kenapa kok kamu nggak bisa sayang? Aku serius loh, aku lagi nggak bercanda. Enggak sayang, aku ada meeting sama orang penting. Urusan apa sih? Urusan apa yang lebih penting daripada persiapan lamaran kita? Iya, masalahnya aku ada meeting dadakan sayang. Jadinya ya aku minta maaf untuk nggak bisa jemput kamu. Iya, baju kebaya aku gimana? Terus aku gimana ke butik Mbak Monanya? Iya, ya maksud aku ya kita atur schedule baru aja gitu. Reschedule lagi? Iya, nggak mungkin dong. Sayang denger ya, ini kita udah reschedule berulang-ulang sama Mbak Mona. Oke? Kalau misalkan reschedule terus, kapan jadinya kebaya aku? Iya sayang, aku mohon banget pengertian kamu ya sayang ya. Gini ya, aku sibuk kerja, kamu sibuk kerja. Aku udah bela-belain loh buat izin dari kantor. Oke? Walaupun deadline aku mepet banget, tapi aku bela-belain kamu. Kok nggak bisa sih ngebela-belain aku? Ya udah, ya gimana kalau misalkan aku yang telepon Bang Mona aja untuk minta reschedule. Nggak usah. Kalau misalkan kamu nggak bisa, aku aja yang pergi sendiri. Ya udah kalau kayak gitu kan enak, kamu bisa pergi sendiri. Ya udah kalau kayak gitu semuanya clear kan? Udah sayang. Ih, ini lamaran gue doang atau berdua sih? Halo Mbak Mona. Sudah sampai di mana nih? Aku udah standby loh di butik. Oh iya, ini udah mau jalan kok Mbak. Tunggu ya. Oke, aku tunggu ya. Cepetan loh, Mbak. Iya baik. Oh ya, gue harus pesen ojek online. Oke. Iya Pak. Bella, kamu tahu kan saya ini menaruh harapan besar sama kamu. Besok itu klien besar, proyek besar, potensial. Iya Pak. Saya mengerti. Jadi kamu harus ingat, besok itu kamu harus all out, stand out, dan out and out. Ingat loh, kamu harus bisa memenangkan proyek ini loh. Untungannya bisa menghidupi Kantor Pak. ya kantor kita itu selama 1 tahun. Iya. Jadi mesti dapat. Iya Pak. Saya bakal all out, stand out, dan out lainnya Pak. Iya Pak. Lah Bella, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan bonus yang gede. Bisa jadi angpau buat pernikahan kamu nanti. Oh gitu ya Pak? Serius Pak? Iya. Iya Pak. Jadi saya sudah mempersiapkan proposalnya, saya sudah mengajukan ke Bapak, dan Bapak sudah menyetujuinya. Benar Pak? Iya. Dan saya yakin banget proposal yang saya buat dengan teman-teman saya dan teman-teman tim saya, Iya, pas... iya, iya. Saya sudah baca kok proposalnya memang bagus. Tapi yang penting ini penting. Kamu harus bisa memenangkan proyek ini. Iya Pak, saya ngerti. Ya sudah, saya ini ada meeting juga buru-buru ya. Kamu Iya. juga ngajak ngobrol dari tadi. Mas, orderan ke Mona Butik kan? Mas? Ya? Iya, Mbak Bella kan?
benar. Oh, berarti benar ya? Iya, bener. Oke, iya udah Mas, jangan lama-lama ya. Soalnya saya buru-buru, oke? Siap, siap. Oke, cepetan ya Mas. Mbak, Mbak mau ke butik ya Mbak Mona ya? Iya, Mau beli apaan Mbak? bayar lamaran. Oh, buat siapa Mbak? Mas, Mas itu petugas sensus atau tukang ojek sih? Kepo banget ya. Ya Mbak. Saya kan cuma pengen ngobrol aja Mbak. Biar kita nggak kaku gitu. Oh ya Mbak, kebaya lamarannya buat Mbak. Mas, iya Mas. Wah, kalau saya punya pacar kayak Mbak, pasti saya buru-buru nikahin. Kayak mobilnya Tommy. Hah? Tommy siapa Mbak? Apaan sih lo? Mau ngomong sama lo? Terus ngomong sama siapa? Orang gila kali. Hah? Tommy, Mas ini. turun. Tommy, Mbak. turun nggak lo? Kalau misalnya lo nggak turun, gue bakal pecahin kacanya pakai heels. Mbak. Tommy, Apa sih ngedorong-dorong mobil orang Mbak? Mbak. Mas, kejar mobil itu ya. Ayo, buruan jangan sampai lolos. Buruan Mas, Apaan? kejar, buruan. Ayo Mas, kejar mobil yang di depan itu. Mbak, tapi ini kan nggak sesuai dengan orderan Mbak. Mas, udah gampang. Nanti uangnya saya lebihin, oke? Ini bukan soal uang Mbak. Mas, udah nanti aja. Sekarang kejar dulu aja. Negonya masalah gampang, oke? Apa kenapa Mbak? Ngebut ya. Gas. Gas iya ya. Apaan? Mas, pelan-pelan dong ngebutnya. Loh, saya tadi disuruh ngebut. Iya, ngebutnya pelan-pelan. Ngebut tapi pelan-pelan deh. Aduh, gawat. Kok gua bisa kegep sama Bella sih? Gua kan udah ambil rute lain. Kok bisa-bisanya masih kegep juga? Kalau ketangkap Bella nih bisa bonyok. Mas, ayo Mas. Jangan sampai lolos. Iya, yang baju merah nggak sampai lolos kok. Serius. Iya. Kamu kenapa sih, Tom? Kok jadi ngebut gitu nyetirnya? Emang tadi cewek di lampu merah itu siapa? Ini cewek stres. Ngefans banget sama aku. Hah? Sampai segitunya? Emang kamu kenal dia di mana? Dulu dia pernah sekantor sama aku. Cuman dia tuh dipecat ya gara-gara stresnya itulah. Jangankan di jalanan. Bahkan aku lagi tidur aja di rumah, dia tuh bisa tiba-tiba ada di depan rumah. Stres lah pokoknya. Ngeri. Mendingan kamu jelasin deh ya ke dia kalau kamu itu nggak suka sama dia. Udah. Cuman masalahnya setelah aku tolak dia tuh malah sewot. Pokoknya ngeri deh. Kok ada ya cewek se-freak itu? Ayo Mas, buruan Mas. Apaan sih Mbak? Ini juga saya lagi ngebut Mbak. Ya udah jangan sampai lolos ya. Iya Mbak, tenang aja. Saya ini ngegas terus nggak pakai rem Mbak. Ya. Gas terus. Iya ini. Mas, ayo. Ini gas terus Mbak. Ayo dong Mas. Mbak ini kita kayak film Fast and Furious ya Mbak. Keren juga ya. Apaan sih nggak lucu tau. Mas mendingan fokus aja ngejar dia. Iya Mbak, tenang aja Mbak. Ayo dong Mas. Ayo Mas, buruan. Iya nih, saya ngebut nih. Pelan-pelan dong, pelan-pelan. Aduh Mas, yang benar dong. Gimana sih? Sakit ya Mbak? Mas, gimana sih? Sakit lah. Kaki gue sakit, badan gue sakit. Apalagi hati gue sakit banget. Wah, kalau yang terakhir saya nggak bisa bantu Mbak. Lucu. Haha, lucu. Kok Terus gimana nih Mbak? ya bantuin Oh, iya, lah, iya. gimana?
Pak. Jatuh dari motor. Udah gitu nabrak gerobak. Kamu jatuh dari motor atau nabrak gerobak? Dua-duanya, Pak. Mbak. 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 Iya, Mas. Mau apa kamu nyari-nyari anak saya? Ini Om. Saya belum dibayar. Berapa? Seikhlas saya aja Om. Ya, seikhlas saya aja. Eh, Kasih Om. Pencarianku berlalu di hatimu. Sungguh kamu, ku memilihmu, menjadikanmu yang terindah untukku, menjadikan Mas, orderan kamar putih kan? arti hidupku. Maukah kau berjanji padaku, tepikan hatimu untuk sehati kita jalani hidup ini bersama berdiri untuk lembaran ini. Ih, apaan sih? Ih, lepasin gue. Jangan pegang-pegang kali. Menjadikanmu yang terindah untukku, menjadikanmu. Tolongin kayak apa kek? Kata lu, jangan pegang. Jangan pegang. Tepikan hatimu untuk sehati kita jalani hidup. Bella, aduh, kenapa ini pakai video call segala? Gini Pak, maaf banget. Hari ini saya nggak bisa ke kantor dulu Pak, karena habis kecelakaan. Kecelakaan. Aduh, kepalanya, aduh, saya ini ngeliatnya gimana? Aduh, gimana ini saya mau ngeliat? Bella, kok bisa kecelakaannya mendadak tuh? Aduh, kecelakaannya nggak bisa ditunda gitu. Besok atau lusa, sekarang kan lagi mau presentasi. Saya juga maunya hari ini ke kantor Pak. Tapi ya gimana, masih memar, masih bengkak banget. Jalan aja susah. Kamu tuh bikin saya pusing, Bella. Gimana ini, kayaknya sudah nunggu presentasi. Atau minta digantiin aja ya Pak sama Excel. Project Manager tim A. Gimana Pak? Emang bisa begitu? Bisa Pak. Jadi gini, saya udah siapkan rapi filenya di ruangan saya. Habis itu tinggal di copy deh Pak. Di laptop saya. Gitu Pak. Bella, kepala saya lagi, rambut saya ini nanti bakal rontok semua gara-gara kamu. Sudah. Excel, kamu ikut saya ke ruang meeting. saya Pak. Yang namanya Excel di sini kamu atau ada yang lain? Kamu namanya Excel. Kamu Excel? Excel? Berarti saya kan Budi. Berarti hanya kamu Excel. Coba saya lihat. Nah, iya, Excel. Ya sudah, ya, ikut kita. Yang lain kamu cari ke ruangannya Bella copy file tadi, ya.
Oke? Yuk, jalan. Semuanya jalan, jalan. Tapi Pak. Ayo. Gue sih pingin nengokin tuh cewek. Tapi ntar kalau gue diusir gimana dong? Siapa tuh orang? Kayaknya mencurigakan sekali. Hei, ngapain kamu di sini? Nggak ada yang pesan ojek? Ini Om, kayaknya salah order ya Om. Kayaknya rumah sebelah. Ya, ini sih Om. Gimana ya hasil presentasi? Aduh. Ini gue dari tadi teleponin Excel nggak diangkat-angkat. Kemana sih tuh anak? Lagi ngurusin klien kali ya? Ya tapi gue penasaran gimana hasilnya. Deg-degan deh gue nih. Oh, atau gue telepon Lisa aja deh. Halo Lis. Halo? Gimana hasil presentasinya? Dapat kan proyeknya? Dapet. Yes. Oke. Dapet amuk dari Pak Budi. Maksud lo? Ih, pokoknya horor banget deh. Coba lo jelasin gimana kejadiannya. Nih ya, selalu tahu. Semua klien gak ada yang happy satupun. So pada emosi, pada marah, pada komplain. Semua hasil presentasi kita itu dikatain jelek. Cukup sudah. Saya akan mempertimbangkan konsep perusahaan kompetitor kalian saja. Konsep nggak bermutu. Kalian hanya membuang waktu berharga saya saja. Tapi ini konsepnya sudah mau keluar. Ini sebentar lagi nih. Bagus konsepnya, bagus. Saya sudah lihat kemarin loh. Bagus kan? Bagus. Pak Budi ini punya tes nggak sih? Iya, gue juga nggak ngerti kenapa klien itu bersifat keki. Terus Pak Budi masih marah-marah nggak sekarang? Marah banget. Tadi aja Mas Excel diceramahin sampai 2 jam gitu. Kamu itu presentasi tadi tuh jelek banget. Kamu bagaimana sih? Bagaimana bisa dapat proyek kalau kamu tidak serius? Ya, saya aja belum pernah baca bahan presentasinya Pak. Loh, tadi kan kamu baca. Sampai kamu presentasi kan kamu bisa baca itu di dinding itu tulisannya. Kalau sampai kita gagal sama proyek ini semua salah kamu. Loh, kok jadi saya Pak? Loh, salah siapa lagi? Salah saya. Tapi Pak, proyek ini dari awal yang megang itu Bella. Saya aja baru baca tadi pagi, tiba-tiba disuruh presentasi. Ya wajar dong kalau saya nggak bisa. Harus bisa. Kamu ini kalau ngeles seperti bajai. Kok bisa jadi gini ya kejadiannya? Gue juga nggak ngerti kenapa. Tadi juga Mas Excel jalannya keluar, kakinya tuh kayak gemetar. Nggak tahu gemetar karena pegel, atau sakit, atau pusing, atau gimana nggak ngerti. Ya udah deh. Makasih Alis. Loh, bukannya kamu belum sembuh? Udah mendingan kok Pak. Ya walaupun agak sedikit memar terus jalannya agak pincang gitu Pak. Nggak apa-apa. Ya udah, Bapak anterin ya. Nggak usah Pak. Oh, kamu dijemput sama Tommy, ya? Aduh, gue masih belum berani cerita ke Bapak nih. Ntar aja deh ceritanya kalau semua udah tenang. Bella, kok kamu ditanyain bengong gitu sih? Hah? Nih, kalau Bapak yang nggak nganter, terus Tommy nggak jemput kamu mau naik apa? Ojek lagi? Gue jadi kayak inget tukang ojek nyebelin yang bikin gue nyusruk nih. Iya Pak, soalnya kalau misalnya naik taksi, di jam segini pasti macet.
Gue minta maaf ya sama lo. Minta maaf buat apaan? Cuma Iya, gue ngerti. Tapi tetap aja gue minta maaf sama lo soal kejadian kemarin. Gue nggak tahu kejadiannya bakal jadi kayak gitu. kuping gue itu udah panas banget tau nggak denger ocehan Pak Budi itu. Iya, gue udah denger kok. Gue tahu. Nah biar impas, mendingan lo gantiin gue berdiri di situ dan nahan kelaparan selama 2 jam. Baru lo boleh minta maaf sama gue. Axel. Please banget, gue minta maaf ya sama lo. Maafin gue ya. Makanya. Lain kali tuh kalau ngurusin project masing-masing, gak usah lo jadi gue tameng lo. Nah, kamu sudah bisa masuk kantor. Udah Pak. Itu artinya kamu sudah sembuh. Nah, berarti bisa ketemu saya di ruangan saya sekarang. Coba, sekarang itu giliran kamu menjelaskan kepada saya bagaimana sebuah proyek yang sudah tinggal, wah, belum masuk proyek saya ini bisa terbang, hilang. Maaf banget Pak, tapi saya beneran kecelakaan. Loh, yang bilang kamu itu kecelakaannya bohong itu siapa? Yang saya tanyakan itu adalah bagaimana presentasinya kok bisa gagal? Tapi slide yang dipresentasikan sudah benar kan Pak? Oh benar, bagus banget, benar. Kamunya yang nggak benar. Waktu presentasi tidak datang, tidak hadir. Maaf Pak, sekali lagi saya salah. Ya, tapi kalau sudah saya gini, siapa yang mau tanggung jawab? Pak, kira-kira presentasinya bisa di reschedule nggak Pak? Memangnya sepur bisa di reschedule, tiket kali. Ini proyek, bela proyek. Saya mengerti Pak. Kamu itu bikin saya mumet saja. Lama-lama kepala saya jadi makin botak gara-gara kamu. Gini saja, kamu sama tim kamu saya skor saja. Tidak boleh mimpin proyek ataupun menjadi project manager selama sebulan. Serius Pak? Ya, serius. Pak, tapi kalau kayak gitu caranya, saya ada, tapi dianggap nggak ada dong Pak. Nah, itu tuh kamu mulai mengerti. Jelaskan maksud saya menganggap kamu tidak mampu. Pak, please. Hukumannya jangan yang itu ya Pak, diganti aja ya Pak. Hukuman kau milih-milih. Kau enak udelmu. Sana, pergi. Semua ini gara-gara tukang ojek centil itu tuh. Coba dia hati-hati pas bawa motor. Kan nggak gini jadinya. Si Tommy juga sih. Ngapain sih selingkuh depan mata gue? Emang nyebelin tuh anak. Kalau nggak dikasih proyek ya udah, dibilang makan gaji buta ya udah terserah. Jangan dapat uang murah, udah. Gimana sekarang kalau kita makan dulu? Daripada ntar kita banyak pikir kan malah jadi lapar. Yang ada kerja keras kita jadi sia-sia. Oke, pokoknya untuk hari ini bakal gue traktir, oke? Beneran? Iya, gue beneran. Ya, sebagai permintaan maaf gue juga, soalnya gara-gara gue kalian jadi kena imbas ya. Maaf ya. Ya namanya musibah siapa yang tahu sih? Iya bener mbak. Sorry sekali lagi. Enggak apa-apa.
kamu mau siram aku air, aku siap kok. Aku tahu aku salah dan aku sangat-sangat menyesal atas semua perbuatan aku ke kamu. Dan aku bisa jelasin semuanya. Lo tuh playboy. Lo udah ngancurin hidup gue. Gara-gara lo gue kecelakaan, lo tau nggak? Maksud kamu apa? Dan sekarang lo masih nanya, gue kecelakaan gara-gara lo. Hidup dan karir gue tuh kacau gara-gara lo. Ngerti gak sih? Bella, aku benar-benar nyesel Bella. Aku minta maaf sama kamu. Suaranya kayak nggak asing. Cowok playboy kayak lo gak pantas buat dimaafin. Hah? Muka lo gak ada tampang nyesel lagi. Tahu nggak lo? Bella sayang, please maafin aku ya. Aku minta maaf banget sama kamu. Tadi lo bilang apa? Sayang. Dan lo masih berani panggil gue sayang. Oh, pantesan dia kemarin heboh banget buat ngejar mobil itu. Cowoknya selingkuh, dia kecelakaan. Komplit deh apesnya. Samperin nggak ya? Tapi ntar takutnya gue dibilang usil lagi. Aduh, maafkan hambamu ini ya Tuhan. Tapi hamba kepo maksimal nih. Tom, denger ya. Lo udah selingkuhin gue. Dan sekarang lo balik lagi ke gue buat minta maaf. Hah? Lo bilang lo hilaf. Lo kira gue cewek apaan sih? Bella sayang. Aku udah jelasin semuanya, aku udah nyesel dan aku udah ngaku semua kesalahan aku ke kamu. Dan aku janji aku tuh gak akan ngelakuin semua kesalahan aku sama kamu. Janji. Gue gak percaya sama lo. Tom, kita putus. Bella, tapi bulan depan kita tuh akan tunangan. Dan itu artinya aku udah sangat serius sama kamu. Lo sehat, lo masih mikirin tunangan. Gue pacaran sama lo aja udah gak mau, apalagi tunangan sama lo. Gue gak nyangka lo bakal kibulin gue kayak gini. Bella, tapi kita tuh gak bisa putus gitu aja dong. Kata siapa? Lo gak dengar tadi gue bilang apa? Kita putus. Bella, tapi aku gak mau putus dari kamu. Tapi gue gak mau tunangan sama lo. Bella! Udah bisa ngamuk sama cowoknya. Udah bisa kerja. Berarti tuh cewek udah baik-baik aja. Bella, aku masih sayang sama kamu, Bella. Bella, ayo. Tommy apaan sih? Jijik tau gak sih dengernya? Tommy. Ah! Mas, gak usah ikut campur urusan saya sama pacar saya ya. Pacar? Mantan maksud lo? Mas jangan kasar ya perempuan. Mbaknya aja bilang kalau masnya itu mantannya. Mas, mendingan diam ya. Lu tuh cuma tukang ojek dan gak usah ikut campur urusan gua. Ayo Bella, kamu tidak. Kalau lu berani macam-macam di sini, gue bakal teriakin Sat. Oke. Oke Bella, aku pergi. Mungkin kamu lagi emosi Bella. Tapi kamu ingat baik-baik, aku nggak akan berhenti sampai kamu bisa balik lagi sama aku. Iya, gua pergi. Sat.
Kan sinyal ada. Halo. Halo, selamat siang. Saya bicara dengan Bapak Radit Suryatama. Iya, saya sendiri. Baik, Pak. Saya ke sana. Baik, sampai ketemu di sini ya. Bella. Bel? Ya, kalian lanjutin deh. Kita permisi dulu ke dalam ya, Om. Bella, kita harus ngomong sekarang. Nggak ada lagi yang harus diomongin. Kita udah selesai. Tadi siang gue udah putusin lo. Oh, atau kebalik ya? Lo yang memutusin gue dengan cara hina. Selingkuh. Bella, please, aku nggak mau putus dari kamu, Bel. Dan kita nggak bisa putus dengan cara yang kayak gini. Tommy, lo ngerti bahasa manusia nggak? Ngerti bahasa Indonesia kan? Bella, aku udah bela-belain datengin kamu dan aku berharap kamu ubah keputusan kamu. Pergi dari sini sekarang. Tommy, pergi dari sini sekarang. Bella, please dengerin aku dulu, Bella. Kamu pikirin baik-baik dulu, Bella. Ada papa dan mama aku yang sayang banget sama kamu. Dan papa kamu pun sudah setuju tentang hubungan kita. Iya. Kenapa lo nggak mikir gitu pas mau selingkuh? Bella, aku selingkuh pun karena ada andil kamu. Kamu terlalu sibuk dengan kegiatan kamu, tentang kerjaan kamu, tentang mimpi-mimpi kamu, sampai-sampai kamu lupa. Dan kamu biarin aku sendiri. Lo stres ya? Lo yang salah, tapi lo nyalahin gue. Pergi dari rumah gue sekarang. Sebelum gue bilang ke bokap gue tentang kejelekan lo sebenarnya. Mau lo? Pak! Oke. Aku pulang, dan aku nggak akan berhenti sampai di sini aja sampai kita bisa balikan lagi. Bel? Iya, Pak. Biasanya kalau orang mau menikah itu, apalagi udah mendekati hari H, pasti banyak masalah. Saran Bapak sih, kamu lo jangan terbawa emosi ya. Tommy itu anak yang baik. Jangan sampai kamu lepasin dia. Pak, Bella udah putus sama Tommy. Dia nyelingkuhin Bella. Apa? Tommy selingkuh? Kamu kata siapa? Pak, Bella lihat sendiri dengan mata kepala Bella. Tuh anak benar-benar keterlaluan. Dia udah bohongin Bapak tuh. Katanya kamu marah sama dia gara-gara dia nggak mau nganterin kamu fitting kebaya. Ini kaki Bella luka. Gara-gara Bella ngejar dia sama selingkuhannya. Udah kelewatan tuh anak. Biar Bapak botakin pakai gunting rumput sekalian, baru tau rasa. Ya udahlah Pak, nggak usah nambahin masalah Bella ya. Sekarang Bella mau lupain Tommy. Ya. Bella harap Bapak hargainnya keputusan Bella. Kamu sekarang udah besar, Bella. Sudah tahu apa yang terbaik buat kamu. Bapak akan selalu mengikuti apapun keputusan kamu, ya? Makasih ya Pak.
Saya mau bantu-bantu ibu. Jangan panggil gue ibu. Ngerti? Nah, terus kalau gitu saya manggilnya apa dong? Masa kakak? Apa manggil Yayang? Heh, berani banget sih lo jadi orang. Gak sopan sama. Iya, maaf. Kalau gitu saya manggilnya Mbak aja deh. Saya udah bikin kopi khusus buat Mbak. Namanya kopi anti galau. Selamat menikmati. Jadi, job ini billingnya besar. Maka dari itu, saya mau tim Excel sama tim Bella jadi satu. Maaf Pak, bukannya tim saya sedang diskors ya, dan hanya dapat satu proyek kecil saja. Untuk proyek ini saya butuh kamu, Bella. Tapi kenapa nggak salah satu dari tim kita aja, Pak? Mungkin tim saya atau tim Bella? Kliennya ini bawel, seperti kamu. Banyak maunya. Nah, Bella dan timnya pernah berhasil menaklukkan mereka. Karena Bella sedang diskors, karena itu kamu yang jadi project manajernya. Paham? Paham, Pak. Semangat. Baik Pak. Excel. Selamat ya. Gue janji gue bakal kerja all out. And sorry buat masalah kemarin. Halo? Iya. Kamu di sana? Oh ya udah, oke. Aku sana ya. Ya, bye. Sorry Bel, gue cabut duluan ya. Oke, gue tunggu instruksi lo ya. Oke. Ijong, lo ikut gue riset pasar untuk susu Bonland ya. Kok saya, Mbak? Kan biasa kalau ngeriset pasar itu sama Mbak Susi. Tapi kan Susi udah nggak ada di kantor ini. Kan Mbak Susi digantiin Radit. Semestinya Mbak kalau mau riset pasar sama Radit. Gue nggak mungkin dong riset pasar sama anak baru. Saya siap kok, Mbak. Justru kalau saya terjun langsung ke lapangan, saya bisa belajar lebih cepat, Mbak. Nah, bener tuh, Mbak. Kalau Radit belajarnya lebih cepat kan kita juga yang untung. Kalau soal konsep mah biar saya sama Vita yang kerjain di sini. Soalnya selain proyek kita juga punya proyek yang barengan sama Mas Excel. Ah, gitu ya.
Dan lu tuh punya taste yang bagus. Masa sih? Bisa aja deh lo. Gue serius. Gue tuh dari awal udah merhatiin lu sebelum lu ngantor. Itu cowok lu. Mantan. Belum bisa move on dari dia. Sebenarnya bulan depan gue lamaran. Tapi karena dia selingkuh, dia gitu. Bella, lo tuh layak dapetin yang lebih daripada dia. Jadi lo lebih baik lupain dia. Karena dia udah gak pantas buat lo. Oh iya, lo lagi gak buru-buru kan? Gue mau minta temenin ke atas karena ada yang mau gue beli. Entah kau di mana, yang dulu aku tanpa dirimu. Bella, gue mau minta tolong sama lo nanti. Tolong lu pilihin perhiasan yang paling bagus menurut lo. Si Axel royal amat. Biasanya sih kalau cewek lebih suka model yang simple, elegan, tapi manis. Yes, gue suka banget sama pilihan lo. Pasti Cindy bakalan suka sih sama perhiasan yang gue kasih itu. Cindy, Yes, dia cewek gue. Gue mau nyari momen, mau ngelamar dia. ya ampun, Radit. Gue kan udah janji traktir dia. Gue duluan ya, sorry, ada janji. Gue salah ngomong. Hai Dit. Udah yuk, mending anterin gue pulang. Ya, aku mau nganterin Mbak Bella, Cak. Hah? Mbak Bella? Mbak Bella kan tadi udah pergi sama Mas Axel, katanya mau makan malam bareng. Udah, nggak usah ditungguin, udah jam segini tahu, nggak bakalan balik mereka. Yaudah deh, Cak. Aku anterin kamu aja. Yes, yaudah kalau gitu tunggu di sini ya. Aku mau ambil barang-barang dulu. Oke? Tunggu di sini. Mas, bisa agak cepet nggak jalannya? Soalnya saya lagi buru-buru, Mas. Oke Mbak. Iya. Tenang aja Mbak. Ngebut aja ya. Oke. Duh, mana lowbat lagi. Kasian banget. Radit pasti nungguin gue. Ngebut aja ya, Mas. Kacau. Bener-bener ya. Gue udah capek-capek kesini, udah jauh-jauh kesini, buru-buru. Malah jalan gitu aja sama Ica. Ini fix banget ini mah. Cowok di mana-mana sama aja ya. Tapi kenapa juga gue harus sewot? Jangan-jangan gue jealous sama dia. Gue naksir gitu. Enggak mungkin. Oke Bella, enggak mungkin banget. Secara lo kan bosnya. Enggak mungkin lah. Tapi ya nggak apa-apa juga sih.
Lagian ya, ini kenapa belum difotokopi nih? Hah? Harusnya lo udah tahu dong kalau misalkan konsep udah oke, fotokopi 10. Niat kerja nggak sih? Ini orang kenapa ya? Kok jadi sensi gini? Bukannya gue yang harusnya marah? Bengong lagi. Gue tanya sekali lagi sama lo niat kerja apa enggak? Gue minta kerjain itu sekarang dan pergi dari ruangan gue. Gue gak mau diganggu, ngerti lo? Mbak Bella ini kenapa sih? Dari tadi marah-marah terus. Saya udah ngerjain semua yang Mbak minta loh. Tapi... Oke. Stop. Lo pikir aja sendiri. Lo kenapa sih, Dit? Gue bingung Ca sama Mbak Bella. Mbak Bella itu orangnya kadang baik banget. Tapi kadang juga jutek banget. Perasaan apa yang gue lakuin selalu salah aja di matanya. Dicariin di meja nggak ada. Soalnya di sini ya. Kopi gue habis nih. Yaudah, sini saya buatin Mbak. Tapi ini masih jam kerja kan? Gini aja Mbak, biar saya buatin lagi kopinya ya. Nggak usah. Udah nggak pengen. Pokoknya mulai sekarang gue minta lo antar jemput gue pulang pergi. Setiap hari. Kenapa? Nggak mau? Ingat ya, lo udah bikin kaki gue pincang. Harus tanggung jawab, ngerti? Siap Mbak, dengan senang hati. Maksud saya, iya saya akan bertanggung jawab Mbak. Oke. Kayaknya kemarin Mbak Bella udah baik-baik aja deh. Kenapa sekarang tiba-tiba jalannya jadi pincang lagi? Caper banget sih. Jadi fix ya Pak. Nanti malam saya mau membuat reservasi untuk 10 orang. Dan jangan lupa, di setnya yang romantis, lilin dan bunganya. Karena malam hari ini saya mau melamar pacar saya. Siap, Mas Eko. Oke, kalau begitu sampai jumpa nanti malam. Oh, jadi cewek yang diceritain sama Bella selingkuh sama pacarnya itu kamu? Tadinya aku mau ngelamar kamu malam ini. Tapi kayaknya lebih baik kalau kita putus. Gara-gara lo, gue jadi diputusin. Ngapain sih lo pakai ngajak gue makan di sini segala? Lo lihat kan? Itu tadi tuh cincin berlian yang harusnya jadi milik gue malam ini. Oh, jadi selama ini lu punya pacar? Iya? Iya, bukannya lu juga. Jangan lo pikir gue nggak tahu kalau di belakang gue itu telepon-teleponan sama pacar lo itu kan. Setidaknya kita berdua satu sama. Karena gue juga putus sama cewek gue gara-gara lo. Oh, oke Sal. Baik-baik ya. Jangan kelamaan patah hati, nggak baik. Oke? Yuk, bye. Oh, jadi selingkuhannya Tommy itu pacarnya Axel. Kan gue biasa aja ya.
bodo amat lah, bukan urusan gue. Pokoknya sekarang gue harus fokus ke kerjaan. Gue harus balik jadi Bella yang idenya cemerlang, yang selalu menang pitching. Gue yakin gue bisa. Sekarang kan gue punya Radit. Dia kan bisa diandelin. Ini, aduh, sih. Mbak, ini dokumen riset pemasaran buat pitching permen. Enggak apa-apa. Lebih aja. Nggak enak dong, masa manggilnya nggak enak sama yang lain, ntar dibilangnya nggak sopan. Yaudah kalau nggak ada yang lain, saya keluar dulu. Iya, ini Mbak. Iya. Iya, Pak, saya permisi. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. So? Bel, gue mau minta maaf sama lu soal kemarin yang gue telepon lu karena Tommy sama Cindy. Loh, kau yang minta maaf sih? Kan mereka yang selingkuh. Iya, nggak apa-apa. Gue cuma mau nanya kalau lu nggak apa-apa kan? Sel, gue baik-baik aja kok. Lagian gue juga udah move on. Nih, gue udah bisa konsen kerja lagi. Berarti gue udah gak galau, ya kan? Gue punya prinsip, kalau misalkan ada cowok yang ngaduin kita selingkuh, tinggalin aja. Ngapain coba harus dipertahanin, ya kan? Iya sih. Gue sambil baca dokumen ya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke juga nih cewek. Udah cakep, pinter, tangguh lagi. Mungkin gue harus mengalihkan perhatian gue ke dia. Cindy gak ada apa-apanya dibandingin dia. Pulang bareng yuk. Iya, sorry gue gak bisa.
gue udah ada teman buat balik bareng. Siapa? Duluan ya. Ya ampun. Gimana sih ya bos, saingan sama karyawan kontrak kayak gitu. Tapi emang nggak pantas juga sih dilihatnya. Masa asisten sama bos PDKT sih? Nggak tahu dia tuh serius atau emang benar-benar cuma buat pekerjaan doang. Kayaknya kita harus nyelamatin Mbak Bella deh bos. Gila sih ya. Kalau sampai dia ngedeketin cuman karena posisi, kita bener-bener harus pisahin mereka berdua. Dan kamu harus bantu saya. Iya bos, bisa diatur. Yes, kemakan dia. Pokoknya yang penting Radit lepas dari Bella dan gue bisa deketin dia. Kamu curi konsep pekerjaan yang lagi dilakuin sama Radit. Hah? Diam. Nanti liatin ntar. Yuri? Tapi Radit kena masalah dong. Kamu mau Radit sama Bella putus kan? Kamu suka kan sama Radit? Kamu pasti cemburu sama Bella. Ikutin apa kata saya. Maaf Pak, tapi konsep ini sama persis dengan presentasi yang pernah saya terima. Dan dengan berat hati saya memutuskan untuk mendiskualifikasi kalian semua. Karena kalian telah mentah-mentah menjiplak ide PH lain. Permisi Pak. Bella, bagaimana ini? Radit, ini kenapa bisa kayak gini? Sumpah mbak, saya nggak tahu kenapa konsep mereka bisa sama-sama kayak saya. Mbak kan lihat sendiri saya ngerjain ini semua. Kalau ini konsep yang emang kamu buat, kenapa bisa sama kayak PH lain? Dan mereka bisa presentasi duluan? Atau jangan-jangan kamu mata-matain PH itu? Sumpah, enggak mas. Mbak, saya benar-benar nggak ngerti mbak, kenapa konsep saya ada di mereka mbak. Beneran mbak, sumpah mbak. Terus kenapa bisa kayak gini? Gimana saya tahu mbak, kan sumpah saya nggak ngerti mbak. Saya terpaksa memutus kontrak kerja kamu, Radit. Karena gara-gara kamu, presentasi kita digagal. Dan kamu telah mencoreng nama baik PH kita. Bella, karena dia ini anggota tim kamu pergi ke HRD dan bereskan itu surat kontrak dia. Putuskan. Sekarang juga. Respon Bella gimana ke kamu? Karena setahu saya selama ini setelah putus dari Tommy, Bella tuh nggak pernah bicara-bicara tentang cowok lain. Padahal perjuangan saya ngejar Bella tuh bener-bener berat banget.
Karena Bella cuekin saya gara-gara Radit itu. Radit? Radit siapa? Radit itu karyawan kontrak di kantor kami. Dia dipecat beberapa hari lalu karena dia ada kasus. Dan saya juga baru tahu, ternyata sebelum dia kerja di kantor kita, dia itu sebelumnya tukang ojek. Tapi ya sekarang dia balik lagi ke profesinya karena dia dipecat. Masa sih Bella nolak kamu, terus kejar-kejar tukang ojek? Nah itu dia Om. Saya juga heran apa yang Bella lihat dari Radit itu. Kamu ada alamatnya Radit nggak sama nomor telepon? Ada Om, ada. Coba sini saya minta. Ini Om. Nomor. Pak, Bapak bisa masuk dulu nggak? Karena harus ada masalah yang Bella selesain sama 2 orang aneh ini. Bella sayang, aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal atas semua perbuatan aku sama kamu. Dan aku janji aku gak akan pernah ngulangin kesalahan aku sama kamu dulu. Please, aku mohon banget sama kamu, kita balikan ya. Bella, selingkuh itu namanya nyari penyakit. Buat apa kamu balikan sama mantan kamu yang udah selingkuhin kamu? Lu ngapain sih ikut campur urusan gua sama Bella? Mending lu pulang aja sana. Seharusnya tuh lu malu ngajakin dia balikan, tau gak? Lu ngapain ribut-ribut di sini? Stop. Axel, Tommy. Kalian berdua bikin gue tambah pusing tau gak sih? Tommy denger ya? Awas ya. Kalau lo berani-beraninya kesini lagi, gue bakal panggil polisi. Ngerti lo? Aku... Dan lo Axel. Gue masih baik, gue masih bagus ya nganggep lo sebagai temen. Walaupun di saat gue lagi ada masalah, lo buang badan gitu aja. Sekarang gue minta sama kalian, tolong pergi dari rumah gue. Sebelum gue teriakin maling, biar satpam komplek pada gebukin kalian. Mau? Tapi... Maling! Jadi ini kosan yang tukang ojek itu. Saya nggak habis pikir. Masa iya Bella nolak manajer di kantornya dan malah ngejar-ngejar tukang ojek ini? Misi Pak. Kamu Radit? Iya Pak, saya Radit. Saya minta mulai sekarang kamu jangan dekati anak saya lagi, Bella. Karena kamu gak pantas jalan dekat dia, ya. Bella lebih pantas dengan Axel karena hidup dia sudah mapan dan akan sukses nantinya. Ngerti? Bagus kalau kamu mengerti maksud saya. Jangan rusak masa depan anak saya. Pak, saya minta tolong sekali ke Bapak. Tolong panggil Radit ke kantor ini lagi ya, Pak. Walaupun saya tidak punya bukti, Radit tidak bersalah. Tapi saya yakin banget, Pak. Radit tidak bersalah. Saya udah cukup kenal dengan Radit, Pak. Ya, Pak ya. Maafkan saya, Bella. Saya tidak bisa membantu kamu. Karena sesuai dengan peraturan perusahaan,
perusahaan tidak akan memanggil kembali karyawan yang sudah diputus kontrak kerjanya yang disebabkan adanya kasus. Tapi Radit kan... Sudahlah Bella, lebih baik kamu fokus pada pekerjaan kamu saja. Ya. Misi, Mbak. Iya, masuk ya. Proposalnya udah ditunggu Pak Budi, Mbak. Oh, oke, ini udah selesai kok. Sebentar ya. Ya, aduh, gue lupa bawa flash disk. Bawa nggak? Tenang aja, saya ada nih kebetulan bawa. Bentar ya. Nih. Gue minjem dulu ya. Oke, Mbak. Oke. Cak, Ya, Mbak. ini file iklan yang ada di Radit kok bisa ada di kamu ya? Padahal cuma dia doang yang tahu. Duh, mati gue. Gue lupa hapus file itu dari flash disk gue. Cak, gue nunggu penjelasan dari lo loh. Kenapa file iklan ini bisa ada di lo? Sedangkan lo gak setim sama gue. Jawab, Cak. Iya, Mbak. Saya ambil file itu dari Radit karena disuruh sama Mas Excel, Mbak. Apa? Oh alah, saya nggak nyangka loh kalau sampean itu bisa main sekotor itu loh Excel. Jawab. Saya nggak suka Pak sama Radit. Kamu suka nggak suka sama Radit itu urusan pribadi kamu. Beresin sama Radit sendiri. Jangan bawa-bawa kantor. Kamu tahu nggak gara-gara ulah kamu itu kantor rugi besar. Iya Pak, saya minta maaf Pak. Saya juga minta maaf, Pak. Enak aja. Cak, kamu saya pecat. Putus hubungan kerja. Pak, tapi kan saya cuma ngikutin perintahnya Mas Excel, Pak. Terus, kalau Excel kamu nyemplung jurang, kamu ikut nyemplung jurang gitu. Kamu itu bikin kepala saya makin mumet. Excel, kamu saya kasih SP2. Dan kamu saya turunkan jabatannya dari project manager ke karyawan biasa. Tapi jangan... Tapi apa? Mau saya pecat Kak Ica? Udah, keluar. Terus gimana sekarang? Masih pusing mikirin nasib gue, udah nggak sempet lah mikirin nasib lo. Keluar! Ya, Pak. Bella, Ya. tolong panggil Pak Bimo ke sini. Temu saya sekarang juga. Dan, Pak. Bella,
Kalau lo pergi dari sini, gue bakalan laporin ke ngacir Jack. Dan lo bakal disuspend. Mau? Oke, mau lo apa? Duduk dulu aja sebentar. Gue mau lo balik lagi ke kantor. Gue atas nama Pak Budi minta maaf karena udah nuduh lo yang macem-macem. Tenang aja, gak ada yang perlu dimaafin kok. Tapi sorry, gue gak bakal bisa balik lagi ke kantor itu. Gue udah move on. Dan gue juga... Sekarang malah bikin nangis. Jadi Bapak pernah datengin Radit? Gitu. Jadi itu alasan Radit kenapa Radit nolak Bella? Iya. Pak, dengerin Bella ya. Radit walaupun tukang ojek, dia baik, Pak. Gak kayak Axel yang menghalalkan segala cara demi apa yang dia pengen. Dan gak kayak Tommy. Radit sayang sama Bella, Pak. Dia tulus, Pak. Bel, Bapak minta maaf ya. Sepertinya Bapak salah menilai Radit. Pak, walaupun Radit gak semapan Axel sama Tommy, tapi Bella happy sama dia. Bella nyaman banget sama Radit. Radit baik, Pak. Iya. Bapak akui Bapak yang salah. Bapak tuh sayang banget sama kamu. Bapak akan melakukan apapun untuk melindungi kamu, Bel. Ya? Kalau misalkan Bapak sayang sama Bella, tolong Bapak terima apapun keputusan Bella untuk memilih pendamping hidup.
Halo. Kamu yang datang ke sini atau saya yang ke sana?